Menanggapi kasus Pina Cirebon yang semakin rumit, pengacara Tony RM belak-belakan membongkar 5 kejanggalannya. Tak hanya itu, pengacara Peggy Setiawan itu jika menyebut ada 7 pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus Pina Cirebon tersebut. Bukan hanya Ibtu Rudiana, jika diputar kembali kasus Pina di tahun 2016, Tony RM mengungkap terdapat 5 kejanggalan yang terjadi di sidang kasus Pina Cirebon hingga menghasilkan vonis mengejutkan, yakni 7 terdakwa kasus Pina divonis penjara seumur hidup dan 1 terdakwa divonis 8 tahun penjara. Menurut Tony RM, ada hal tak masuk akal di benaknya kala membaca kembali berkas pengadilan kasus Pina. Dari sanalah Tony RM menyimpulkan dugaan adanya skenario dalam persidangan kasus kematian Pina dan Eki 8 tahun lalu. Hal pertama yang menurut Tony RM janggal di persidangan kasus Pina adalah soal CCTV di dekat TKP. Berdasarkan berkas pengadilan di sidang kasus Pina, ternyata sempat ada CCTV yang ditemukan 2 saksi, namun CCTV tersebut tak dibuka dan diungkap di persidangan. Kejanggalan kedua menurut Tony adalah soal barang bukti yang disebutkan di persidangan kasus Pina. Dari semua barang bukti tersebut tidak ada yang diambil sidik jari pelaku di sana. Karenanya menurut Tony RM, aneh jika di barang-barang bukti tersebut tidak disertakan pula sidik jari para terdakwa. Yang ketiga, Tony menyoroti soal sperma yang konon berada di alat vital mendiang Pina. Nah, menurut Tony, harusnya sperma tersebut dianalisa identik dengan terdakwa siapa. Sebab para terdakwa juga disangkakan pada pasal pemerkosaan tak cuma pembunuhan. Namun alangkah terkejutnya, Tony saat mengetahui 7 terdakwa semuanya disangkakan pada pasal pemerkosaan gara-gara temuan sperma tersebut. Kejanggalan keempat menurut Tony adalah perihal tidak pernah diungkapnya isi HP para korban dan pelaku di persidangan. Padahal menurut Tony adalah penting mengetahui isi percakapan di HP korban dan pelaku, apakah ada kaitannya atau tidak. Keanehan terakhir di sidang kasus Pina diungkap Tony adalah perihal HP mendiang Eki yang tak ikut disita. Menurut Tony hal tersebut sangat janggal. Nah, dari 5 kejanggalan di atas, Tony pun mengurai pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas keruwetan kasus Pina sekarang. Diungkap Tony ada 7 pihak yang harus dicecar secara detail soal kasus Pina. Yang pertama, Ibtu Rudiana, lalu ada Kasat Reskrim Polresta Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota 2016, Kasubdit Reskrim Polda Jawa Barat, terus Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat 2016, lalu ada Jaksa Penuntut Umum di sidang kasus Pina, lalu ada hakim yang mengadili kasus Pina dan Eki. Nah, hakim di kasus Ronald sudah dipecat, kira-kira kapan nih hakim di kasus Pina akan dipecat? Seperti apa videonya? Yuk kita simak, let's go. Di mana keputusannya itu memberhentikan tetap majelis hakim ini, ya, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dan ini menjadi pionir, ya, atau menjadi contoh, ya, atau bisa dibilang jurisprudensi. Nah, saya berharap keputusan Komisi Yudisial yang memberikan sanksi pemberhentian secara tetap kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Ronald Tanur, saya berharap bisa dilakukan, bisa dikenakan terhadap hakim, majelis hakim yang mengadili perkara kasus Pina, yang menghukum bersalah 8 terpidana itu. Nah, saya berharap, ya, Komisi Yudisial juga memberikan sanksi berat kepada majelis hakim yang mengadili 8 terpidana kasus Pina pada tahun 2016 dan 2017. Mulai dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, dan Hakim Kasasi Mahkamah Agung. Semuanya itu harus diberikan sanksi. Nah, supaya majelis hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri Kota Cirebon maupun Pengadilan Tinggi Bandung maupun Hakim Kasasi Mahkamah Agung agar diberikan sanksi, maka keluarga terpidana ini harus segera melaporkan hakim-hakim yang mengadili perkara kasus Pina yang menghukum bersalah 8 terpidana itu. Nah, kenapa saya dorong keluarga terpidana ini harus segera melaporkan? Karena ada kesamaan dalam pelanggarannya. Di antaranya, ya,
Saya sudah mempelajari ya putusan 8 terpidana itu. Baik putusan nomor 16 PID atas nama Saka Tatal maupun putusan nomor 3 PID atas nama Ripaldi Aditya dan Eko Ramadhani maupun putusan nomor 4 PID atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan termasuk Sudirman, 5 terpidana. Di dalam putusan itu saya pelajari, pertama, tidak ada bukti yang saintifik yang mengarah kepada 8 orang itu melakukan tindak pidana, baik pidana pembunuhan berencana maupun pidana persetubuhan terhadap Pina. Yang kedua, tidak ada saksi-saksi, ya, keterangan saksi-saksi, baik saksi dari penuntut umum maupun saksi mahkota yang sebelumnya sudah divonis kemudian menjadi saksi. Itu semua keterangan saksi tidak ada yang menerangkan bahwa mereka ini melakukan tindak pidana dan saksi-saksi itu melihatnya, tidak ada gitu loh. Nah, jadi saksi-saksi ini tidak ada yang mengarah kepada para terpidana melakukan tindak pidana, tetapi hakim tetap memutus. Tidak ada bukti yang saintifik mengarah kepada 8 orang itu, tetapi hakim tetap memutus bersalah seumur hidup pula lagi kan, kecuali Saka Tatal. Kemudian 6 handphone yang dijadikan barang bukti dalam putusan 8 terpidana itu tidak ada yang dibuka. Termasuk handphonenya Pina juga tidak dibuka. Kemudian CCTV berdasarkan keterangan saksi dari Gugun Gumilar dan Dodi Irwanto, itu mereka mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Berarti CCTV ini tidak dibuka. Kemudian barang bukti yang digunakan untuk menghantam atau menganiaya korban Eki maupun Pina, di situ ada barang bukti bambu yang dalam dakwaannya itu digunakan untuk menganiaya korban. Tetapi barang bukti bambu itu tidak dilakukan sidik jari, sehingga siapa yang memegang, siapa yang menganiaya menggunakan bambu itu tidak jelas ya, karena tidak dilakukan sidik jari. Tetapi hakim tetap memutus. Kemudian yang keempat, ada sperma. Sperma itu tidak dilakukan tes DNA, tetapi satu sperma yang ditemukan di tubuh Pina itu digunakan sebagai alat bukti ya, untuk menghukum 7 terpidana dianggap terbukti melakukan persetubuhan terhadap Pina karena ditemukan sperma di tubuh Pina. Padahal sperma itu tidak dilakukan tes DNA. Jadi tidak tahu itu sperma siapa, tetapi 7 orang itu dinilai terbukti melakukan persetubuhan terhadap Pina. Ini kan parah semuanya ya. Jadi tidak ada alat bukti yang saintifik, saksi-saksi pun tidak mengarah kepada 8 orang itu ya. Kemudian banyak alat bukti yang tidak dibuka seperti CCTV, HP kan, tidak dilakukan tes DNA, sperma, kemudian tidak dilakukan sidik jari barang bukti, tetapi tetap majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memutus 8 orang itu bersalah. 7 orang dihukum seumur hidup dan 1 orang Saka Tatal dihukum 8 tahun penjara. Jadi ada kesamaan ya ini mengenai kekeliruan hakim dalam membuat keputusan. Ini ada kesamaan, mengabaikan fakta-fakta persidangan. Nah, satu lagi, dalam putusan Saka Tatal ada saksi yang meringankan Saka Tatal, yaitu saksi Sadikun dan Muhammad Irfan. Dalam kesaksiannya Sadikun dan Muhammad Irfan itu mengaku atau menerangkan bahwa mereka itu bersama Saka Tatal di malam kejadian itu sampai pagi di rumah neneknya Saka Tatal. Tetapi keterangan yang meringankan Saka Tatal itu diabaikan oleh hakim. Sehingga saya melihatnya di sini hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan dan sengaja melakukan kekeliruan dalam membuat keputusan. Jadi ada kesamaan, kesalahan-kesalahan hakim, pelanggaran-pelanggaran hakim yang mengadili perkara 8 terpidana kasus Pina ini ada kesamaan dengan majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur. Nah, sebagai contohnya hakim yang mengadili Ronald Tanur ini sudah diberikan sanksi berat, yaitu diberhentikan. Nah, begitu juga ya, keluarga terpidana harus segera melaporkan
majelis hakim yang mengadili perkara kasus Pina itu, yang menghukum 8 orang itu bersalah, harus segera dilaporkan agar diberikan sanksi yang sama. Saya berharap sekali lagi keluarga terpidana segera melaporkan, majelis hakim yang mengadili perkara kasus Pina ini segera diproses dan diberikan sanksi yang sama seperti majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur, yaitu diberhentikan secara tetap. Demikian.